Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rizka Subrata, NPM 1001021 80033, asal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan HIAR dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli secara online di toko Shopee. Latar belakang, Shopee adalah salah satu aplikasi belanja online yang telah membuat suatu perubahan untuk menarik pelanggan supaya berinteraksi lebih banyak melalui situs. Toko X adalah salah satu toko e-commerce Shopee yang menjual berbagai macam masker kesehatan. Pada jual beli online, penulis menemukan permasalahan bahwa pembeli mendapatkan barang yang cacat atau barang ternyata tidak sesuai dengan pesanan, dan pembeli seharusnya berhak mendapatkan kompensasi baik itu kembalinya dana atau ditukarnya barang dengan yang baru. Setelah pembeli komplain dengan kerugian yang dialaminya, yang terjadi justru penjual tidak merespon hal tersebut atau mempersulit proses penukaran barang. Praktik dalam jual beli secara online ini terdapat beberapa praktik HIAR yang tidak terrealisasi, yang mana dalam pelaksanaannya masih merugikan para konsumen karena adanya ketidaksesuaian bentuk tanggung jawab dengan kerugian yang ditanggung oleh konsumen, dan konsumen tidak terpenuhi hak HIAR-nya untuk mendapat ganti rugi yang sesuai. Hal ini tentu saja bertentangan dengan konsep HIAR dalam Islam dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4, 5, 6, dan 7. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana praktik jual beli secara online yang dilakukan toko X? Lalu yang kedua, bagaimana tinjauan HIAR dalam perspektif fikih muamalah terhadap praktik jual beli secara online yang dilakukan toko X? Yang ketiga, bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli secara online yang dilakukan toko X? Kemudian landasan teori yang pertama ada jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang mempunyai maksud untuk memindahkan kepemilikan. Yang kedua ada jual beli online. Jual beli online merupakan suatu aktivitas di mana penjual dan pembelinya tidak wajib bertemu secara langsung untuk melakukan negosiasi dan transaksi. Dasar hukum jual beli online terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan yang ketiga ada konsep HIAR. HIAR merupakan pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya karena terdapat cacat pada barang yang dijual, ada perjanjian pada waktu akad, atau karena alasan yang lain. Tujuan dari HIAR adalah untuk menjamin adanya keleluasan berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan HIAR. Macam-macam HIAR yaitu HIAR majelis, HIAR syarat, HIAR aib, HIAR ru'ayah, dan lain-lain. Yang keempat ada konsep perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4, 5, 6, dan 7 untuk menentukan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha dan konsumen. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari observasi dan hasil wawancara. Sementara itu data sekunder yang digunakan adalah buku fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi. Penulis menggunakan observasi non-partisipan yang dimana penulis hanya memposisikan dirinya sebagai pengamat. Dan yang kedua, wawancara. Penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, penulis melakukan wawancara dengan pelaku usaha toko X dan konsumen pada toko X. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian yang pertama untuk praktik jual beli secara online toko Shopee berdasarkan hasil wawancara peneliti yang peneliti lakukan dengan pemilik toko X bahwa konsumen dapat mengajukan pengembalian dana atau penukaran barang apabila terdapat cacat pada barang atau tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian konsumen yang komplain dapat langsung menghubungi lewat chat dan juga menyertakan foto dan video unboxing. Menurut hasil wawancara dengan beberapa konsumen toko X bahwa konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai atau terdapat cacat. Kemudian konsumen telah melakukan komplain kepada pihak pelaku usaha. Menurut pengamatan peneliti dari hasil wawancara bahwa pelaku usaha tidak merespon atas keluhan atau komplain konsumen terhadap barang yang dibelinya. Dan yang kedua, tinjauan HIAR dalam perspektif fikih muamalahnya berdasarkan teori HIAR pada bab 2 bahwa jual beli secara online ataupun langsung dilakukan dengan dasar sama suka di antara kedua belah pihak. Hal tersebut terjadi apabila barang dan penukarannya tidak mengandung cacat. Dalam transaksi jual beli online pada toko X, barang yang cacat dapat dikembalikan apabila cacat bukan disebabkan oleh pembeli, melainkan cacat yang sudah ada sejak awal pembelian. Di toko X, penjual mensyaratkan sebelum mengajukan refund harus mengirim video atau foto barang tersebut. Kemudian untuk masa HIAR-nya,
Untuk menetapkan apabila ingin mengajukan refund, wajib mengirimkan video atau foto unboxing segera setelah barang itu sampai di tangan pembeli. Untuk bagian C, tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditinjau dari pasal 4 huruf H, konsumen yang berhak mendapatkan kompensasi dari pihak pelaku usaha atas barangnya yang tidak sesuai dengan dibelinya. Perilaku pelaku usaha yang tidak merespon keluhan konsumen pun terlihat bahwa konsumen tidak mendapatkan haknya tersebut. Kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada pasal 7 huruf G, bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi terhadap barang yang diterima atau dimanfaatkan ternyata tidak sesuai dengan perjanjian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.